nggak sih kalian itu belajar dari sebuah modul? Penasaran nggak sih? Kita akan bahas apa itu modul, ciri-cirinya, bagaimana cara membuatnya. So, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas. Baik, di pembahasan pertama kita masuk ke pengertian. Apa sih modul itu? Modul pada dasarnya adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri atau mandiri dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik. Lalu yang di bawahnya itu ada modul bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri dengan menyajikan materi secara sistematis dan terstruktur, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing. Memahami materi secara lebih mudah karena disusun bertahap dari yang sederhana hingga kompleks, serta mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran karena dilengkapi dengan petunjuk, latihan, dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik. Yang pertama itu ada self-instructional atau belajar mandiri. Artinya modul dirancang supaya siswa bisa belajar sendiri tanpa harus selalu dibimbing guru. Di dalam modul biasanya sudah ada tujuan pembelajaran, penjelasan materi, contoh, sampai latihan soal. Jadi siswa itu bisa mengikuti alurnya langkah demi langkah seperti sedang diajari langsung. Lalu yang kedua itu ada self-contained atau materi lengkap dalam satu kesatuan. Modul berisi materi yang lengkap dalam satu topik tertentu. Jadi siswa itu tidak perlu mencari tambahan dari sumber lain untuk memahami dasar materinya. Semua yang dibutuhkan untuk belajar sudah tersedia dalam satu modul tersebut. Nomor 3 itu ada stand alone atau belajar sendiri. Modul bisa digunakan tanpa harus bergantung pada bahan ajar lain seperti buku paket atau media tambahan, yang artinya meskipun tidak ada sumber lain, siswa tetap belajar hanya dengan modul itu saja. Nomor 4 itu ada adaptif atau fleksibel dan menyesuaikan. Modul bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan siswa. Misalnya, modul bisa diperbarui dengan contoh yang lebih relevan atau dikembangkan menjadi versi digital agar lebih menarik. Lalu yang terakhir dan kelima itu ada user friendly atau mudah digunakan. Modul dibuat dengan bahasa yang sederhana, tampilan yang rapi, dan petunjuk yang jelas. Tujuannya itu supaya siswa tidak kesulitan saat menggunakannya dan merasa nyaman saat belajar. Setelah itu kita masuk ke materi komponen. Nah, di dalam komponen modul itu yang pertama ada informasi umum, yang artinya itu bagian ini berisi gambaran awal tentang modul. Isinya biasanya seperti judul modul, identitas penulis, tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, serta petunjuk penggunaan. Tujuannya itu supaya siswa tahu apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara menggunakan modul tersebut dengan benar. Selanjutnya yang terakhir itu yang ketiga ada lampiran. Nah, lampiran itu berisi tambahan informasi pendukung seperti gambar, tabel, data, atau instrumen tertentu yang membantu pemahaman siswanya. Selanjutnya gimana sih cara menyusun modul itu? Berikut ini langkah penyusunannya. Yang pertama itu ada analisis dan perencanaan awal. Nah, langkah pertama ini tuh kita itu harus mengetahui dulu kebutuhan pembelajarannya, lalu kita menentukan siapa sasaran modul, misalnya siswa kelas berapa, habis itu materi apa yang dibutuhkan, dan masalah apa yang ingin kita selesaikan. Nah, tujuannya itu supaya modul yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswanya.
Lalu setelah menyusun itu kita mengimplementasikan modul itu. Nah, setelah modul itu dibuat, langkah berikutnya itu mencoba menggunakan modul tersebut itu di dalam pembelajaran. Nah, tujuannya itu biar kita itu bisa melihat apakah modul itu sudah efektif dan mudah dipahami oleh siswa atau belum. Setelah kita mengimplementasikan modul ajar tersebut, lalu kita yang terakhir itu tindak lanjut serta evaluasi modul ajarnya. Nah, dari evaluasi itu hasil penggunaan modul tersebut, kita itu jika ditemukan kekurangan maka modul tersebut itu perlu diperbaiki. Nah, revisi ini tuh penting karena agar modul itu menjadi lebih baik dan lebih efektif lagi jika kita sudah revisi dan lalu bisa digunakan kembali. Pembahasan selanjutnya itu ada penerapan. Nah, penerapan model LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik yang efektif melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, baik melalui metode eksperimen, diskusi kelompok, maupun pengamatan mandiri. Nah, contoh penerapannya meliputi pengisian lembar kerja berbasis masalah, melakukan percobaan di laboratorium, observasi lingkungan, wawancara, hingga penggunaan LKPD interaktif berbasis digital. Nah, pembahasannya itu yang di kotak warna ungu itu ada penentuan tujuan dan perencanaan. Lalu yang di bawahnya yang ada tulisan media pembelajaran itu keterangannya untuk siswa mencari bantuan dan pemantauan diri. Lalu yang terakhir yang di kotak merah itu ada petunjuk pengerjaan. Nah, keterangannya itu merencanakan ini tuh petunjuk pengerjaan siswa agar siswa bisa mengerjakan tugas tersebut. Pembahasan yang terakhir itu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan modul. Nah, kita akan membahas kelebihannya dulu. Yang pertama itu kelebihannya materi lengkap dan sistematis. Nah, modul yang pastinya itu modul itu disusun secara runtut, mulai dari yang mudah hingga yang sulit. Nah, hal ini itu agar membantu siswa memahami materi secara bertahap tanpa merasa bingung. Yang kedua, itu bisa digunakan untuk belajar mandiri. Nah, kenapa kok bisa digunakan belajar mandiri itu? Karena sudah dilengkapi dengan tujuan, materi, contoh, dan latihannya. Jadi siswa itu tidak harus selalu menunggu penjelasan dari guru. Lalu yang ketiga itu ada membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Nah, semua materi dalam satu topik itu sudah tersedia dalam modul, jadi siswa itu tidak perlu mencari sumber yang lain untuk memahami dasar pembelajarannya. Yang terakhir itu ada latihan dan evaluasi. Nah, dalam modul itu sudah tersedia soal latihan dan evaluasi yang membantu siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Setelah itu kita akan membahas kekurangan modul tersebut. Nah, yang pertama itu ada cenderung panjang dan membosankan. Nah, jika modulnya itu terlalu panjang dan bosan dan siswa itu cepat bosan, itu tuh harusnya itu modul itu harus banyak variasi, jangan hanya isinya itu teks saja, karena siswa itu dapat merasa jenuh jika belajar atau mengerjakan. Habis itu yang kedua itu kurang interaktif. Nah, modul yang berupa hanya teks itu cenderung yang tadi ya teman-teman itu kurang menarik karena tidak ada interaksi langsung seperti diskusi dan penjelasan guru. Yang ketiga itu ada membutuhkan waktu lama untuk dipelajari. Nah, guru atau penyusun modul itu perlu waktu dan usaha yang cukup untuk membuat modul yang baik, mulai dari perencanaan awal hingga evaluasi di akhir. Lalu yang terakhir itu tidak semua siswa cocok untuk belajar mandiri. Nah, dikarenakan itu setiap